Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Air mata selebgram Inara Rusli mengalir deras membanjiri pipi beningnya. Wanita berusia 32 tahun itu memberanikan diri tampil di depan juru warta ditemani barisan juru bela yang didapuknya. Di depan ratusan pewarta dengan bibir yang bergetar, mantan istri Virgon Tambunan itu meminta maaf atas semua gaduh yang terjadi akibat pemberitaan minor tentang dirinya selama ini. Untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Di balik tangis itu tampak sejuta sesal dan getir usai dibohongi lelaki yang semula dianggapnya sebagai pengganti ideal mantan suaminya. Dadanya seolah sesak, tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi hujaman tuduhan sebagai pelakor yang kadung dilabeli publik atas dirinya. Di momen jumpa pers pada Jumat sore 28 November lalu itu pula, Inara hanya mengetuk permohonan maaf sambil berpasrah pada penilaian Tuhan yang Maha Kuasa. Dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Jadi memang awal daripada dia mengaku ke klien kami itu, si saudara Insan ini mengatakan bahwa dirinya itu single. Bibir Inara seolah tak lagi kuasa untuk bercerita banyak. Hanya melalui kuasa hukumnya, Inara berusaha memberikan kronologi bagaimana akhirnya ia bisa secepat kilat mau dinikahi pengusaha muda beristrikan Wardah Tinamawa, yakni Insanul Fahmi. Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu. Ina, tapi alasan sendiri kenapa mau nikah siri, kenapa ya nak? Udah dicerai ya, nak? Ia mengenal dengan Fahmi pada Juli 2025 lalu, kemudian terpesona oleh sosok Fahmi yang mengaku single. Meski perkenalan begitu singkat, rupanya Inara berencana akan menikah secara resmi tahun 2026 ini. Tapi Fahmi membujuknya untuk menikah siri terlebih dulu dengan dalih takut berbuat dosa selama proses ta'aruf. Tapi bak petir di siang bolong. 2 pekan setelah menikah siri di tanggal 7 Agustus lalu, di tanggal 19 Inara terhentak oleh pesan direct message dari perempuan yang mengaku istri sah Fahmi, yakni Wardah Tinamawa. Setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi. Saya cuma penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri. Klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya atau DM ya? Pada saat si Mawa itu chat, itu Inara telepon saya, akhirnya teleponnya saya collab, masukin Kavitri di dalamnya karena meraung-meraung kan, meraung-meraung. Tahu jika Fahmi sudah beristri, Inara meronta. Tapi sebagai lelaki yang piawai menggocek hati wanita, dari keterangan kuasa hukum Inara, Fahmi berdalih sudah mentalak istrinya dan akan segera menceraikan. Saudara Insan tetap merayu klien kami, mengatakan saya sebenarnya udah talak 2 kali. Di fase pelik itu rupanya Fahmi mulai merayu istrinya untuk berpoligami. Tapi
Tapi sayang, meski melalui DM di Instagramnya, Mawa sempat mempertanyakan sikap Inara. Apakah bersedia andai dipoligami di percakapan DM tertanggal 26 Oktober itu. Inara tetap bersikukuh tak mau dipoligami dan memilih berpisah dengan Fahmi. Terlebih, ia tahu persis bagaimana perasaan istri yang diduakan cintanya. Kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan insan dan siap menerima kekurangannya. Jadi di sini klien kami jelas menjawab, kami dan nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawa. Ya. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si insan ini, klien kami memilih mundur. Meski sekuat tenaga secara runut sambil menunjukkan bukti percakapan direct message, namun toh nyatanya sebagian netizen tetap saja menyalahkan sikap Inara yang terlalu cepat mengambil keputusan menikah siri dengan pria yang mengaku single tersebut. Laki-laki, ya kan? Sana sini, ngaku begini, ngaku begitu, ya harus kita perempuannya yang sensitif gitu. Yang kenal orang itu harus detail dulu kan, baru nyerahin diri. Kalau wanita yang cerdas, harusnya cari tahu dulu siapa calon kita yang mau dinikah sirikan. Ya nggak? Lingkaran pergaulan dan pengaruh pikiran dari hasil kajian secara tidak langsung juga ikut mewarnainya. Pilihannya pada konsep ta'aruf dan nikah siri sebagai cara menghindari dosa zina. Alih-alih menjaga dosa dari zina, Inara malah dilaporkan atas pasal perselingkuhan dan perzinahan. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Untuk menjaga reputasinya agar tak semakin ambruk, Inara bahkan sudah melaporkan mantan suaminya Virgon Tambunan yang diduga telah memberikan bukti rekaman CCTV berupa adegan tak senonoh antara dirinya dan Fahmi. Melihat pas KIB istri gerak saya bang. Bang dilaporkan di Mabes. Ya nanti kita lihat aja dari penyidik udah gitu. Penjahat sesungguhnya dalam perkara Inara adalah orang yang menyerahkan CCTV adanya hubungan dewasa, adegan deg-degan itu dijadikan bukti oleh orang yang punya kepentingan di situ. Sementara istri pertama Fahmi, Wardatina Mawa yang semula getol memposting curhatan ihwal perasaannya di telikung suami dan Inara, mendadak membagikan video saat rumahnya di Medan diterjang banjir bandang. Separuh barang-barang kenangan bersama suaminya tergerus derasnya air. Ujian berat ini seolah kian melengkapi rintihan batinnya yang tengah remuk redam. Saatnya kita berenung, saatnya kita kembali. Di tengah kondisi hatinya yang terluka, Mawa juga memilih lebih fokus membantu korban bencana dan rehat sementara mengurusi laporan hukumnya di Jakarta. Merawat kehidupan. Bagaimanapun, perselisihan keluarga yang selama ini membuncah bukan hanya menguras batin Mawa atau Inara yang merasa tertipu dan terlanjur jatuh ke pelukan Fahmi. Tapi silang sengketa cinta segitiga ini jelas akan berdampak besar, terutama bagi anak-anak yang selalu jadi korban perselisihan orang tua. Baik itu dilatari cinta segitiga maupun drama demi drama perceraian yang terungkap di publik. Banyak rugi kan, seperti ini ruginya seperti anak-anak. Saya tidak membela perilakunya lah. Saya selaku pemilik kantor hukum yang saat ini menjadi kuasa Inara Rusli, saya membuka ruang diskusi untuk Mawa supaya kita bisa saling mencari jalan keluar lah. Kondisi cucuku yang aku lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.